Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Fitriani, perwakilan kelompok 10 yang beranggotakan Arfiah, Ilham Nur Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Contoh kasusnya, seorang mahasiswa meneliti apakah terdapat pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk es. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang pemakai produk. Di sini ada data variabelnya. Promosi X1, harga X2, pendapatan Y. Kemudian kita input dulu datanya menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Kita klik variable view. Di sini saya sudah menginput dulu datanya secara manual. Data yang pertama, tabel yang pertama X1, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya itu promosi. Tabel yang kedua, X2, tipenya tetap numerik, width-nya 8, desimalnya tetap 0, labelnya harga. Tabel yang ketiga, Y, tipenya numerik, width-nya tetap 8, desimalnya tetap 0, labelnya penghasilan konsumen. Dan ini masih tetap sama, tidak berubah. Kemudian kita klik data view. Kita klik analis, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Dan sini dependennya kita penghasilan konsumen atau yang Y, kemudian independennya promosi X1 dan harga X2. Kemudian kita klik statistik dan model fit, kemudian R square change, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya, bisa kita lihat. Kemudian saya sudah menyalin datanya ke sini. Hasil analisis. Cara yang pertama kita menggunakan uji F atau simultan. Menentukan hipotesis H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0, harga dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi produk es. H1, B1 tidak sama dengan B2 sama dengan 0, harga dan pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk es. Kemudian kita menentukan taraf nyata. Biasanya menggunakan alfa sama dengan 0,05. Menentukan nilai F hitung. Di sini sudah ada tabel. Kita bisa lihat di tabel F. F hitungnya 22343. Menentukan nilai F tabel. F tabel sama dengan F alfa K N kurang K dikurang 1. F 0,05 2,7 sama dengan 4,74. Kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka tolak H0. Kesimpulan, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, 22,343 lebih besar dari 4,74, maka tolak H0 yang artinya bahwa harga dan pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk es. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, menentukan hipotesis. H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0, harga dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi produk es. H1, B1 tidak sama dengan B2 sama dengan 0, harga dan pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk es. Menentukan nilai SIG. Bisa kita lihat di tabel ini, SIG-nya 001.
Kriteria pengujian, jika SIK lebih dari 0,05 maka tolak H0. Kesimpulan, karena nilai SIK lebih dari 0,05 maka tolak H0 yang artinya bahwa harga dan pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk S. Menentukan persamaan regresi linier berganda. Koefisien. Di uji parsial, kita dapat menentukan persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 672,770 X1 plus 844 X2 plus 437. Nih, bisa dilihat di tabel. Y sama dengan 672,770 harga plus 844 pendapatan plus 437. Uji T parsial. Kesimpulan, karena nilai SIK kurang dari 0,05, 0,07 kurang dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya bahwa harga berpengaruh terhadap konsumsi produk X. Karena nilai SIK kurang dari 0,05, 0,00 kurang dari 0,05. Maka tolak H0 yang artinya bahwa pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi produk X. Nah, kita bisa lihat di tabel, nilai adjusted R-square sebesar 0,826 artinya adalah konsumsi produk S dipengaruhi oleh harga dan pendapatan sebesar 82,6% dan selebihnya 100% dikurang 82,6% sama dengan 17,4%. Dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Baik. Baik, sampai sini saya menjelaskan langkah-langkah regresi linier berganda menggunakan SPSS. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.